Sebagai warga DKI Jakarta merasa hak politiknya tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik dalam mengusung calon pemimpin di daerah mereka. Aspirasi masyarakat berdasarkan nilai survei dua terbesar itu tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik yang diusung dan bisa mendaftarkan sebagai calon pemimpin di DKI Jakarta yang mulia. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak terlebih dahulu mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait permohonan ini. Maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk segera menjadwalkan persidangan ini dan memutuskan perkara ini sebelum dilakukannya pemilihan Pilkada 2024 secara serentak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, tahu nggak gimana sih kelanjutan dari uji materi Undang-Undang Pilkada perihal kotak kosong atau blank vote di MK? Yuk sahabat Henrys, kita simak langsung. Ini permohonan dari pemohon dan beberapa perwakilan warga Jakarta langsung di sidang MK yang dipimpin oleh Pak Saldi Isra. Dan tidak main-main guys, dalam permohonan tersebut para pemohon meminta agar MK memerintahkan KPU untuk jangan dulu mencetak kertas surat suara sebelum permohonan mereka dikabulkan. Wow, luar biasa nih. Apakah permohonan dari pemohon itu akan dikabulkan oleh MK? Apakah ini pertanda juga kemungkinan besarnya peluang Pak Anies Baswedan kembali memimpin Jakarta itu terbuka lebar? Nah, yuk sahabat Henrys, kita simak langsung. Ini full sidang uji materi kotak kosong di Mahkamah Konstitusi. Kita dengarkan langsung ya. Check it out. Kita mulai ya. Bismillah. Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 127 PUU 22 Romawi 2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini kan hal pertama yang memang mesti saya sampaikan terlebih dahulu. Ya. Untuk yang pertama yaitu permohonan uji materi pasal 54C ayat 2 dan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara tahun 2016 nomor 130 dan tambahan Lembaran Negara tahun 2016 nomor 5898 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian lampiran surat kuasa tadi sudah disampaikan. Untuk pemohon juga tadi sudah disampaikan yang mulia. Ya. Terus apa lagi? Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah kami anggap bisa dibacakan. Oke. Izin yang mulia, kami selaku kuasa hukum atau penasihat hukum di sini diberikan kuasa oleh 3 warga DKI Jakarta. Oke. Dari yang sudah dibacakan, mereka sebagai warga DKI Jakarta merasa hak politiknya tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik dalam mengusung calon pemimpin di daerah mereka. Dalam hal ini mereka semua adalah ber-KTP DKI Jakarta dan mereka memberikan kami selaku kuasa hukum bukti bahwasanya dalam beberapa hasil survei itu aspirasi masyarakat berdasarkan nilai survei dua terbesar itu tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik yang diusung dan bisa mendaftarkan sebagai calon pemimpin di DKI Jakarta yang mulia. Oke.
Itu kedudukan legal standing dari para pemohon. Adapun mengenai sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, kami memohon dalam permohonan kami ini ada provisi. Yang pertama itu adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilu kepala daerah tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional para pemohon dapat segera dipenuhi. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak terlebih dahulu mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait permohonan ini. Yang kedua, bahwa oleh karena permohonan ini telah sangat jelas dan terang benderang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pemohon dan seluruh warga negara yang hak pilihnya tercederai dan demi untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk segera menjadwalkan persidangan ini dan memutuskan perkara ini sebelum dilakukannya pemilihan Pilkada 2024 secara serentak. Langsung kami masuk pokok permohonan yang mulia. Silakan. Baik, dalam pokok permohonan ini yang kami mohonkan adalah pengujian konstitusionalitas pasal 54C ayat 2 dan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 54C ayat 2, pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. 54D ayat 1, 2, dan 3 berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan ya? Dianggap dibacakan. Oke. Terus? Bahwa isu yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan ini yang pertama, mengapa surat suara kolom kosong yang tidak bergambar atau yang dikenal publik dengan nama kotak kosong hanya harus tercantum pada daerah yang hanya 1 pasangan calon dan tidak diharuskan terhadap daerah yang lebih dari 1 pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 54C ayat 2. Yang kedua, bagaimana dan kapan pemilihan ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kotak kosong sebagaimana ketentuan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang Pilkada. Yang ketiga, bahwa menurut pendapat pemohon, ketentuan pasal 54C Undang-Undang Pilkada tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dijamin konstitusi tidak mempunyai kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani apabila pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap pasangan calon yang lebih dari 1. Para pemohon merupakan warga DKI Jakarta yang disuguhkan 3 pasangan calon yang tidak merepresentasikan aspirasi sebagai warga DKI Jakarta. Oke, lanjut. Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itulah prinsipal kami mengajukan permohonan judicial review terhadap undang-undang ini, yang mulia. Silakan, lanjut. Salah satu esensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka penghormatan atas kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Jaminan atas penghormatan kedaulatan rakyat juga dipertegas dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti cukup undang-undang. Ya, tidak usah dibacakan semuanya. Poin 4 selesai, poin 5. Bahwa salah satu wujud diakuinya kedaulatan adalah adanya jaminan hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap kontestasi politik. Hak untuk dipilih diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan yang sama, adil dan setara kepada setiap orang yang dicalonkan untuk menjadi kandidat melalui mekanisme dan memastikan keadilan dan kesetaraan kesempatan. Sementara untuk memilih tercermin dalam bentuk pemberian ruang yang luas kepada setiap orang untuk memutuskan pilihan sesuai dengan aspirasinya. Kami lanjut yang mulia di poin 7. Bahwa pokok itu permohonan itu dasar apanya, dasar pengujiannya. Ya. Terus poin 7, poin 8 tidak usah ya. Baik yang mulia. Terus
bahwa salah satu upaya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para pemohon adalah melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan pilihan yang luas dan sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Pertanyaannya, bagaimana jika di antara pasangan calon yang ada tidak satupun pasangan calon yang sesuai dengan aspirasi para pemohon? Oke, silakan. 11. Bahwa dalam perspektif ilmu politik, menurut Joseph Sumter, nilai dari demokrasi adalah masyarakat yang memiliki kesempatan untuk menerima ataupun menolak orang yang akan memimpin mereka. Pernyataan ini mengandung pesan penting sebagai berikut. Yang pertama, Nggak usah, 1, 2, 3, 4 yang nggak dibacakan. Terus, poin 12. Oke, bahwa selanjutnya ketika pasangan calon yang diajukan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat, maka hukuman dalam tanda petik masyarakat dilakukan melalui tidak menggunakan hak pilihnya atau yang sengaja mencoblos seluruh pasangan atau dengan sengaja merusak surat suara. Kondisi yang demikian menghasilkan suara golongan putih atau golput yang cukup besar. Menurut Arief Budiman, kelompok golput sejak pemilu 1971 ini muncul karena merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik. Berdasarkan data, Pilkada di DKI 2012 hanya mencatat angka partisipasi sebesar 63,7% dan golputnya 36,3%. Selanjutnya pada 2017 mencatat angka 22,9%. Angka golput yang tinggi merupakan salah satu indikasi penting yang menentukan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak terakomodir dalam surat suara yang ada. Bahwa menurut para pemohon, tingginya angka golput bukan semata-mata karena persoalan teknis administratif yang memaksa pemilih tidak mendapat menggunakan hak pilihnya. Lebih dari itu, golput justru disebabkan oleh karena tidak tersalurkannya aspirasi sebagian masyarakat tatkala calon-calon yang diusulkan oleh partai politik pengusung itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Bahwa dalam pertimbangan di poin 16 kami sampaikan yang mulia, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada putusan nomor 5 PUU strip 5 Romawi garing 2007 telah memberikan ruang mekanisme lain dalam penentuan calon kepala daerah, yakni oleh selain partai politik, yaitu adanya calon independen. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang 2002 tentang partai politik dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf D yang berbunyi bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan. Kutipan putusan nggak usah dibacakan. Siap yang mulia. Bahwa berdasarkan putusan akuo bagi pasangan calon perseorangan untuk maju pada calon kepala daerah, namun bagi para pemohon diakomodirnya pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah belum cukup memberikan harapan bagi terpenuhinya aspirasi masyarakat. Hal ini terbukti dari tidak banyaknya pasangan calon perseorangan yang terpilih menjadi pemenang pertarungan. Bahkan dalam beberapa pelaksanaan pilkada, suara golput lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara. Selanjutnya yang mulia, bahwa pilihan kebijakan untuk mengikut sertakan kota kosong dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan hal baru dan satu-satunya di dunia. Beberapa negara seperti India, Kolombia, Prancis, Kanada mengakomodir keberadaan kota kosong sebagai sarana menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pemilu yang tidak setuju dengan kandidat yang ada. Beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut antara lain India yang memiliki kota kosong dengan konsep nama none of the above, Kolombia yang menggunakan istilah vote en blanco, Prancis yang menggunakan istilah vote blank, Kanada yang memfasilitasi warganya untuk memiliki kolom I don't support anyone. Oke, poin 20, 21, 22, 23 dianggap dibacakan. Itu penjelasan itu. Siap. 24.
bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberian kesempatan kepada masyarakat pemilih inkasu para pemohon untuk memberikan suara pada kotak kosong merupakan pelaksanaan dari jaminan hak untuk memilih sekaligus jaminan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28C ayat 2. Bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Pilkada terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ketentuan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pilkada secara mutatis mutandis harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya di poin 26 bahwa ketentuan pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Pilkada telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan telah mencederai hak-hak pilih untuk secara bebas dan demokratis memilih calon pemimpinnya. Oleh karena perasa pemilihan berikutnya tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga muncul opini publik apabila kota kosong menang selama 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota. Hal mana jelas ini mengelabui pikiran publik akan trauma dipimpin pejabat yang sangat lama, sehingga untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat, apabila kota kosong yang menang harus segera dilaksanakan pemilihan ulang dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa agar kehidupan demokrasi lebih sehat dan kompetisi lebih terbuka dan legitimasi kepala daerah lebih kuat, maka sangat mendesak untuk ada pilihan alternatif kolom kosong atau kotak kosong, baik dalam pemilihan yang satu pasangan calon maupun dalam pemilihan yang lebih dari satu pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan satu kolom kosong tidak bergambar. Berdasarkan di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Pilkada bertentangan bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemilihan lebih dari satu pasangan calon, penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi termasuk harus mengalahkan kotak kosong. Berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan apabila pemilihan lebih dari satu pasangan calon dan kolom kosong atau kotak kosong menang. Demikian juga berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pelaksanaan pemilihan ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petitum dalam provisi untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional para pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Dalam pokok perkara,
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Sehingga bunyi lengkap pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Pilkada berbunyi, pemilihan satu pasangan calon atau lebih satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom yang memuat foto pasangan calon atau beberapa foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. 3. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan apabila pemilihan lebih dari satu pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar. Sehingga bunyi lengkap pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Pilkada berbunyi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, dan pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar dari suara sah. 4. Menyatakan materi muatan pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan apabila kolom kosong yang tidak bergambar menang. Sehingga bunyi lengkap pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Pilkada berbunyi, jika perolehan suara pasangan calon kalah terhadap kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana dimaksud ayat 1, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. 5. Menyatakan materi muatan pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemilihan ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bunyi lengkap pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Pilkada berbunyi, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus segera dilaksanakan pemilihan ulang dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, penasihat hukum para pemohon. Apakah permohonan dari pemohon ini diterima oleh para hakim di MK? Tentu kita semua mengharapkan bisa diterima. Mudah-mudahan ini jalan Tuhan juga mungkin untuk Pak Anies Baswedan yang diharapkan masyarakat Jakarta, warga Jakarta untuk kembali memimpin Jakarta. Ya, bukan orang partai. Benar nggak sahabat Henris? Aspirasi warga itu harus diutamakan. Ya,
Kita tunggu saja sahabat Henris ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat Henris. Thank you for your attention. Support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henris semua. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.